Masih di DPI yang akan selalu mengawal perjalanan timnas U23 di Qatar. Sesaat lagi kita akan menghadapi, enggak sesaat lagi sih, Jumat pagi ya, akan menghadapi Korea Selatan di perempat final. Nggak ada kata pesimis, nggak ada kata kecil hati, inferior, nggak ada. Nggak ada. Coach, gimana menghadapi Korea Selatan? We have to win. Of course. Will we win? Ya of course. Great. Kenapa enggak? Apa seperti yang gue bilang soal Australia, gue bilang soal Yordania, sampai gue harus meremehkan Australia. Ya Australia itu bule yang nggak dianggap di Eropa. Di Eropa. Lolos Ya kan Dunia. lulusan Eropa semua itu. Yunani banyak kan. Iya. Terus ya gue nggak ngerti kenapa nggak bisa menang lawan Korea. Justru gue rasa Korea ngeper lihat kita. Tapi ngeliat performa dia di grup, Coach, bagus dong Korea. Nggak pernah kebobolan. Sama Jepang ya. Iya, sama ke Jepang, Coach. Lumayan oke lah. Maksudnya bukan yang ya ntar akan kebobolan. Semua kan harus ada yang pertama kali. oke. Ya, nanti ketemu kita kebobolan. Langsung. Amin. Tapi yang luar biasa, Coach, bukan soal Koreanya, tapi akhirnya inisiasi lu untuk memanggil Enggak itu. Nathan. Ya, gini. Gue ini kan netizen kayak kalian, oke? Dan kebetulan gue lihat gue bisa bahasa Belanda. Ya. Dan kalau lu bisa sesama bahasa kan lu pasti lebih dilihat kan. Yep. Jadi gue ambil inisiatif untuk bikin video kan. Itu aja, gue nggak punya harapan. Ya harapan kecil pasti ada. Kalau nggak ada bikin video. Nice try aja lah. Ya, nothing tulus masalahnya. Itu kemarin gue kemarin taping sama siapa ya? Oh ya, gue taping sama Trans 7 kan, jam 6:30, jam 7 malam. Gue bilang kita bahas soal itu juga. Belanda itu selisihnya 6 jam, oke? Kalau selisih 6 jam, sekarang jam 7 di sana masih siang. Mereka masih akan ketemu pelatih, pengurus, bla 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 ngebahas ini. Karena video gue pasti ditonton 1.000.000%, yakin gue. Nah, gue butuh waktu sampai sekitar subuh jam 12 karena di sana pun masih jam 5, jam 7, ngerti nggak? Jadi mungkin keputusan bener jam 1, jam 12, jam 1 beneran keputusan sekitar itu. Dan gue happy. Ini berkat PSSI lobbynya. Kita netizen dan bukan gue doang, banyak netizen juga kan juga mencoba lah bertanya kepada akun-akunnya. Tapi yang lobby itu kan harus PSSI. Iyalah. Dan mungkin yang kita lakukan, gue dan netizen lainnya, adalah mempermudah lobbynya PSSI, biar ternyata bukan PSSI doang yang bilang loh, netizen pun pengen semua Nathan kembali. Itu mempermudah sehingga Heerenveen Veen akan berpikir Volendam atau Kees van Wonderen. Bentar, Coach, pelan-pelan. Ini nggak ada subtitle, Coach. Jadi apa itu maksudnya? Kees van Wonderen itu pelatihnya. Oh, kira lagi bahasa iya. Enggak, Volendam itu CEO-nya, pelatihnya Kees van Wonderen kan. Oh iya. Jadi mungkin mereka berpikir gila, ternyata bukan dari PSSI aja, tapi juga dari netizen, termasuk ada ini orang yang ngomong pakai bahasa Belanda gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Jadi yang gue lakukan ya nothing tulus, dan gue cuman semua yang gue lakukan yang penting gue berusaha kan. Di Belanda itu ada pepatah. Nah, ini dia. Ini Kamera. Berbunyi seperti ini. Niet geschoten is altijd mis. Artinya, kalau lu tidak menembak, lu pasti gagal. Tapi kalau lu nembak, mungkin lu bisa dapat nembak burung atau apa. Jadi lu harus selalu berusaha. Makanya kan kalau lu ikutin gue bertahun-tahun kan gue selalu bilang, menang kalah itu end product. Yang penting kita usaha dulu. Dan ini sebagai netizen ya gue berusaha untuk bikin, entah dapat atau enggak, beruntung dapat ya gue sangat happy. Coach, pertanyaan titipan dari netizen. Lu dibalas sama Heerenveen? Atau di chat gitu? Enggak. Oh enggak, kirain mendapatkan respon dari Heerenveen. Dan enggak penting gue. Iya sih. Sekali lagi gue Heerenveen, yang penting untuk gue Nathan balik dan itu terjadi, I'm happy. Yes. You're the hero for that. You're the hero for that. Mas Aryo, gimana lu lihat nanti pertandingan antara Indonesia menghadapi Korea Selatan secara taktik, strategi permainan? Iya, gue senengnya ya ini kan pertandingan pertama biasa aja, tapi kan kita justru progres, peaknya moga-moga ke atas tuh makin jadi gitu. Dan dari sisi permainan ya udah semakin lengkap gitu, defense-nya ya lumayan lah, rapi, tengahnya oke, dan bisa menciptakan gol dengan lewat sebuah setup yang rapi gitu kan.
dari apa open play berapa kali kita bisa bikin gol, itu kan suatu bukti lagi kita nggak ngandalkan maksa kita buang bola ke depan, maksa memanfaatkan tendangan bebas, tendangan pojok gitu. Ya oke, sekali-sekali kita manfaatin Arhan memang karena itu kemampuan dia yang luar biasa. Tapi overall gamenya ya kita capable of ngalahin tim-tim gede gitu. Australia itu salah satunya. Gue impress dari permainan, impress lawan Jordan gitu. Tapi dari mentality gue impress lawan Australia gitu. Maksudnya kan mereka juga sebetulnya lawan Qatar justru gue impress. Dengan 10-9 orang kita masih pegang bola terus loh. ya, itu luar biasa. Ya, tapi kita nggak bikin peluang juga. Maksudnya kan kesulitan. Ya lawan 10-9 orang, lawan parkir bis mereka susah juga. Maksudnya ya permainan paling lengkapnya ya lawan si Australia. Jordan. Cuman mindset untuk bisa main bagus lawan Jordan itu lo dapat berawal dari Australia. Dari Australia, sebagian dari Qatar dan juga dari Australia, itu yang bikin lo bisa ini kita ngalahin tim-tim yang ada di sini gitu. Ya Korsel pun nggak beda menurut gua gitu. Bisa lah. Mas, tapi Korsel, ini Jepang, secara peraturan ya, kok bisa sih pemain ini keluar masuk gini? Dari klub ke timnasnya, tiba-tiba ke klubnya lagi. Peraturannya gimana sih Mas yang masuk? Kalau dia masih on the list kan enggak masalah. Dia masih terdaftar. Iya, tapi kan misalnya kayak balik lagi ke klubnya dia numpang boker doang emang enggak boleh. Enggak apa-apa. Cuman kan kalau logically kan merugikan dia. Iya, makanya ada jarak tempuh, ada itu kan merugikan. Nggak harus stay di timnya gitu, nggak harus di timnya. Udah terregis. Ya keregis of course, maksudnya yang penting kan daftar lo kan tetap segitu. Yang nggak boleh lo bawa kan daftarnya. Iya. Dikurangin, ditambahin itu kan nggak boleh. Kalau ada yang cedera cabut boleh gitu, lo baru lo coret. Tapi kan dia enggak. Dan masih ada harapan di kita untuk dia di lobby untuk bisa dimainkan. Makanya mungkin nama dia memang nggak dicabut. Dan nggak perlu dicoret juga, nggak ada untungnya dicoret, biarin aja. Kalau seandainya pun dia nggak balik lagi, namanya tetap ada. Ada, iya. Zal, lu ngelihat dengan ada Nathan di tengah sekarang, apa yang lu lihat? Nathan, jujur gue agak mengagetkan juga ya, karena tadinya kita ngeliat dia mainnya sebagai back kiri, tiba-tiba switch ke tengah dan begitu nyaman mainnya. Kalau gue lihat passingnya simple, sesekali coba passing switch play-nya juga bagus. Itu menurut gue mengagetkan juga, karena kan kita di pertandingan pertama tadi lawan si Qatar udah dikagetkan juga tuh, Ivar Jainer kartu merah. Kita kepikiran next match apakah si Marcelino harus tampil dalam lagi, walaupun dia kalau main dalam gue lebih suka dia main agak lebih tinggi. Tapi Nathan kelihatan natural banget main di situ, dan menurut gue effort yang kita tunjukkan untuk dia bisa main lagi itu udah menurut gue udah cukup bisa menenangkan gue lah untuk pertandingan lawan Korea. Gue lawan Korea nggak menganggap ini match 55-45, 60-40, gue malah ngeliat 50-50 untuk kita Indonesia versus Korea bahkan untuk pertandingan besok, karena kita punya kualitas gitu. Dan jangan sampai kita karena ngelawannya Korea kita nganggap kita mainnya harus nahan, kita harus tunggu bola segala macam. Permainan terbaik kita, gue lihat di perjalanan kita sampai di titik ini, kalau kita mainin bola, kita coba main nyaman dengan bola, kita mainin bolanya, kita ambil inisiatif serangan, justru permainan kita jauh lebih kelihatan kalau mainnya kayak begitu. Tapi apakah ada catatan evaluasi? Ya jelas ada. Hoki Caraka kemarin duet sama si Nathan, bolanya lepas-lepas mulu, passing ke belakang badan. Ada diomelin di atas lapangan istilahnya. Itu menurut gue ya harus ditingkatkan lagi lah. Tapi untuk 2 match terakhir apakah ada catatan evaluasi? Jelas ada. Jumlah shot yang kita terima tuh menurut gue masih terlalu banyak menurut gue. Jumlah total kurang lebih 30-an lah jumlah shot yang lawan ciptakan, walaupun kebobolannya cuma 1 ya dari 2 match terakhir, itu pun dari deflectednya si Hapner gitu. Tapi menurut gue jumlah tembakan sebegitu itu masih terlalu berbahaya. Apalagi Korea Selatan, mereka lolos dari grup itu salah satu tim yang jumlah catatan tembakannya paling dikit loh. Bahkan si Korea itu mereka catatan tembakan dikit bisa lolos dengan cara menangnya kayak begitu, menangnya tipis. Arsenal jumlah tembakan paling dikit tapi paling produktif di IPL. Enggak ada itu data bullshit itu yang lu bilang. Itu yang terjadi, coach. Lu jumlah tembakan kalau tembakan jumpa fans apa bahayanya? Itu nggak bahaya, jelas. Makanya kalau Korea berapa shot on target yang membahayakan Australia dan Qatar terhadap gawang Indonesia? Berapa save berat yang dilakukan Hernando? Oke, katakan nggak bahaya, tapi at least harus diwaspadai lah. Enggak lah, bullshit lah. Angka puluhan itu terlalu lu itu belajar bola dari komputer, that's a problem. Itu yang harus diubah dan menurut gue bisa diubah karena mentalitas tadi Mas Aryo udah bilang kita mentalitas udah beda banget. Semua harus lebih baik itu pasti. Orang sering lupa level kita itu Liga 1. MU pun harus lebih baik. Dan yang dari Eropa itu tier 2, tier 3. Jadi prestasi udah luar biasa.
luar biasa. Iya, dan ingat juga lawannya walaupun katanya Korea itu main di Eropa, ini kan bukan seniornya. Ini Iya. U23-nya, bukan yang levelnya. Ini juga Korea Tarkam. Iya, bukan Korea yang mainnya di tim Yang main di macam- RT 9 RW 9 di Seoul. Di apa namanya? Di Ganggang sana lah. Di Gangnam. Gangnam. Jadi bener kan, ini bukan Korea yang mainnya di Eropa segala macam. Ini levelnya Korea juga yang main di banyakan di lokal-lokalnya juga. Jadi menurut gua kita 50-50 match. Siapapun yang bisa memanfaatkan peluang, kita bakal menang di sini. Ya. Nah, Coach, line up-nya kira-kira seperti apa, Coach? Benar punya line up nggak, Brar? Oh, nggak punya. Kira-kira bakal kayak ada sama kayak terakhir lawan Jordan. Jordan aja gitu. Ya, berarti. winning team. Nggak ada perubahan. Fajar Ferrari di kanan itu yang agak sedikit. Semoga mereka berkembang lah. Jadi paham kalau ketemu pemain yang punya speed apa yang harus dilakukan, backupnya ambil keputusan, nggak perlu dirubah. Winning team tetap Iya. stay. Kita nggak perlu bahas Koreanya lah ya. Korea. Nggak hafal juga. Bahas apa? Koreanya. Enggak, gue nggak suka. Oh, maksudnya udah siapin data Koreanya, Ogi? Apa tuh? Kata Enggak lah. Giri udah siapin datanya. Oh, strikernya tuh Yang top scorer-nya kan ya? Yang Iya, tiga- tiga tiga- gol, tiga gol. tiga-tiganya diborong sama dia. Satu game pula ya? Iya, iya. Ya kan, jadi ya. Mereka menangnya 1-0 1-0. 1-0, 1-0. 2-0. Tapi lawan Bentar, 1-0 lawan Jepang gue tahu. Terus 1-0 juga lawan Uzbek. siapa? Bukan. Bukan. Uzbek keren ya. Dia menang pertama 1-0, menang kedua 2-0, menang lawan Jepang 1-0. Berarti tinggal matiin dia doang dong. Solid. Ja- Dia Jadi- yang satu orang nyetak 3 gol dalam 2 pertandingan. enggak, lawannya siapa dulu selain Jepang? Agak Coba di grup, lupa gua. siapa namanya? Siapa? Jepang, Ada yang Korsel. bisa iniin. Korsel udah itu doang yang gua tahu. Tajikistan. Tajikistan. Iya. Tajikistan. Terus Oh, benar. Satu lagi Lama banget, benar. data. Sambil nunggu data. Coach, kenapa sih lu sampai bikin video Nathan itu harus main? Jepang, Cina, why? Oh, wah, iya. Ya, sorry. Sedikit ya, Coach. Nathan itu pentingnya apa sih? Pentingnya Nathan di lini tengah timnas. ya lu lihat sendiri kan Iya. lawan Jordan lawan itu. Jadi kalau kita kehilangan kan Hubner yang digeser. Hubner bisa juga main bagus sama Iver. Nah, belakangnya kan kerepotan. Oh, itu yang poin lo. Iya kan? Good. Jadi kalau ya sekali lagi kita ini jangan cuman ketik-ketik doang. Kalau lu bisa melakukan untuk timnas ya lu Benar, berkontribusi. setuju Nah, gua. ini kontribusi gue terhadap timnas. Mau didengar nggak didengar mau apa, minimal gue udah berusaha. Gitu. Iya, iya, iya. Apa tuh? Nathan. Heeh. Nggak gue video gue kenapa ke Iya, Nathan, kenapa gue urgency pengen gitu. banget Oh, Nathan iya. balik. Iya, Itu itu yang orang karena nanya. emang impact dia di lini tengah luar biasa. Maksudnya kan di debutnya dia kan emang dia nggak maksimal ya. Sama Back kiri sama seperti Hubner di pertandingan pertamanya. Iya. Kita sama-sama kayak gini nih. Tapi pertandingan kedua langsung ini emang pemain ini punya kemampuan yang di atas rata-rata dan additional pemain-pemain ini kan yang paling utama kontribusinya buat tim kita adalah ketenangan kan. Iya. Ini pemain tenang banget. Lo mau ditekan kayak apa ya udahlah. Dan Oper. berani ngomelin pemain-pemainnya. Dan nggak mikir gue harus ngoper dia, gue yakin sama dia. Enggak, semua dia oper karena dia yakin semuanya harusnya bisa memainkan. Bisa receive dan bisa lanjutin. Semuanya bisa mainin bola gitu. Dan dia sama Jenner di tengah, ya tentu sama si Hubner, yaitu kemampuan mereka untuk saling ketika lo tinggalin, gue akan ngisi lo. Udah tahu gitu loh. Siapa yang akan nutup, siapa yang nutup. Jadi rapi. Poinnya ya. Dari belakangnya itu rapi. Nah, Nathan di tengah bisa melakukan itu. Ya, dan tentu kita dapat kabarnya bahwa akhirnya si Taeyong ini perpanjang kontrak. Itu kabar yang akhirnya diidamkan, Nggak perlu juara Olimpiade dulu Nggak ya. perlu juara Olimpiade, udah panjang sekarang, continue. Dan dari lu bertiga deh, dari pemain yang paling dipoles sama Sintayong, yang paling kelihatan progresnya dari awal sampai sekarang, dari Rizal dulu mungkin. Kalau gue sih menyoroti lini belakang sih kalau Nggak, gue pemain. bilang ya. Pemainnya contohnya Rizky Ridho. Rizky Ridho ya? Siapapun yang di lini belakang kelihatan Oke. nyaman gitu dan makin kesini makin nyaman. Kalau gue sih harus pilih, gue pilih Rizky Ridho karena umur masih muda banget Iya. dan mainnya juga masih main di sebenarnya di Liga 1 ya, dia sebenarnya di liga lokal, tapi kualitas dia makin kesini makin meningkat dan Oke. gue ngeliat tanggung jawab dia main di atas lapangan. Inisiatifnya kayak lawan Jordan gitu. Abis passing dia nggak ngerasa tugas gue selesai, yang penting passing gue Tapi nanti ada yang ngomong, itu kan peran pelatih klubnya. Siapa tuh yang begitu tuh? Ya, gue pernah denger di Kalau mana gue, gitu. Marcelino all the way. Marcelino ya? Marcelino. Serius tuh emang legend, kelas banget sih, mainnya PD-nya tinggi. Dia main di luar kan? Iya, Liga Belgia. Ya Belgia kan? Dainse, Dainse. divisi Iya, 2, di awal. cadangan. Belakangan cadangan. Awal-awal sempat Mental dan starter, itu yang sekarang pelajaran. cadangan. Cuman dia main di Nah, setiap pertandingan, kepercayaan diri. ketenangannya sama kayak pemain-pemain luar. Yes. Gue tambahin Marcelino dan Rizky Ridho. Oh Rizky iya, Ridho sama kompak Rizky semua nih, Ridho di Marcelino. belakang oke. Cuman kalau lo suruh milih satu, Marcelino. Hernando Ari? Ya. Oke lah. Oke juga lah. Ya, Oke dong, coach. Nggak- Oke, untuk Liga 1 oke. Standarnya. Kalau udah level Asia lihat aja lu ntar. Ini U23 lo, jangan lupa lu. Iya sih. Tapi untuk Dan bukan salah dia, emang 178 bukan postur untuk kiper.
Tapi untuk Hernando cukup diapresiasi lah karena Oh kan iya, kita apresiasi banget. sebelumnya banget. kita posisi kiper nggak ada yang firm gitu. Kadang Nadeo, kadang coba lagi yang pemain Liga 1 Nah, dia juga. udah senior kan ya? Kalau Nadeo Senior umurnya udah. masuk. Senior, Tapi kan senior. dia Hernando kan juga main di senior, main di U23 juga. Kadang kita 3 match ganti kiper segala macam. Kayak nggak ada yang firm gitu untuk posisi kiper. Tapi kelihatan untuk Hernando sekarang emang pilihan pertama Sintayong, dan menurut gue itu bukan cuma keuntungan bagi Hernandonya, tapi lini belakang at least tahu siapa orang di belakang dia itu jauh lebih nyaman. Dia main cukup bagus. Cukup bagus lah. Iya, iya, Penalty iya, saver. iya. Jadi diakhiri dengan prediksi Lolos. lolos. Lawan Korea lolos. Ini sudah pasti lolos Coach Cina. Jadi kita bakal ketemu lagi di semifinal U23 di Qatar. Dan jangan lupa juga Jebret Tim, jangan lupa daftarkan teman anak-anak di timnas U23 di turnamen PBI Kids yang akan dilaksanakan tanggal 3, 4, 5 Mei di Benteng Badminton Hall di BSD. Silakan hubungi kontak person yang tersedia di poster. Udah ada tuh ya si Caca. Terus juga ada merch spesial untuk dukung timnas Indonesia dari CEO Jebret seharga 150.000 aja. Kalau kalian mau dapetin, tinggal klik link di deskripsi. Nah ini, siapa kita? Indonesia. Nih, jangan sebut mereka pemain asli Indonesia atau pemain naturalisasi lagi. Tapi panggil mereka pemain timnas Indonesia. Gitu. Mewakili Koci, mewakili Mas Harun, mewakili Rizal, dan juga mewakili tim yang bertugas. Thank you, terima kasih Awi juga. Sampai jumpa di hari Jumat. Aldi Bawazir signing out. Bye-bye.